Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang hebat. Dia layak untuk kita tinggikan, agungkan pagi ini. Amin. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan kepada kami. Kalau pagi ini kami ada semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipuji di tengah-tengah kami. Karena memang Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan segala pujian kami. Kiranya Engkau disukakan dengan semua pujian yang keluar dari hati dan mulut kami. Engkau saja yang diagungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Allah kita. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Ya, Dia Allah yang tidak terbandingkan. Dia Allah kita. Oh. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Dia hebat, Dia tak tertandingi. Dia Allah kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau hebat. Ya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Dia hebat, Dia tak tertandingi. Amin. Ya. Kita puji Allah kita, Dia Allah yang hebat. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Ya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, amin. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa dahsyat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia dahsyat, Dia Allah kita. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, Dia berkuasa, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa, ya. Membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, amin. Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Ya Allah, Dia hebat, Dia Raja. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia selalu beserta kita. Dia selalu menolong kita melewati apapun, karena Dia Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
sedetik pun Dia nggak pernah tinggalkan kita. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, ya Tuhan. Dalam janji Ya Yesus, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, ya sungguh mulia dan sempurna. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kau Layak, katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, walau ku harus berjalan, jangan takut, ada Tuhan. dalam lembah kegelapan, Ada Tuhan yang selalu menyertai. perlindungan, Ada Tuhan yang selalu melindungi. oh Tuhan, Ya Tuhan, nyatalah ya bagi Yesus, ya Tuhan. Engkau enggak pernah tinggalkan kami Tuhan. tiada Ya. pernah sedetik pun, Kami percaya penuh kepada penyertaan-Mu Tuhan. tiada pernah Ya Kau Tuhan, tinggalkan. sungguh mulia Dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah. Ya, hanya Engkau Tuhan. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan, kami menang di dalam Engkau. Ya Tuhan, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. dalam janji-Mu Ya Yesus, kemenanganku, kami menang di dalam Engkau Tuhan. selamanya Ya
juru selamatku. Katakan Yesus engkau juru selamat. Yesus engkau ya Tuhan Yesus. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan Dia. Haleluya. Oh Yesus, ya besar setiamu Tuhan, besar kemurahan-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ya Yesus, besar setiamu. Engkau juru selamatku. Engkau gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Ya Yesus, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, besar setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Ya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Ya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku
besar setiamu Tuhan. Di hidupku Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan saja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang menjadi perisai. Dia Allah yang menjadi penolong. Dia perlindungan bagi kita. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Katakan, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Dialah perisai, Dia perlindungan saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Kami bersyukur karena kehidupan kami tidak goyah, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh menaikkan pujian dan sembah kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami mau memberi hati kami memberi telinga kami sebagai seorang murid yang mau didik dan diajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami dan kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu gak perlu kaget ya, karena saya lebih dulu kaget ya. Tapi tidak menjadi penting ya, siapa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada hal yang lebih penting. Ya, pesan Tuhan apa yang bisa kita pelajari hari ini, amin. Nah, saya akan mulai dengan satu kutipan kalimat yang pernah diungkapkan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Ramatz. Ya, dia katakan tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan tapi kedewasaan. Ya, saya ulangi sekali lagi, tujuan kehidupan bukanlah sebuah kesempurnaan tapi kedewasaan. Ya, jadi saudara nggak perlu cari teman, sahabat yang sempurna, karena tidak akan pernah ada orang yang sempurna. Ya. Saudara nggak perlu cari istri yang sempurna, saudara nggak perlu cari suami yang sempurna, karena saudara nggak akan menemukannya. Apalagi saudara cari full timer yang sempurna. Ya, saudara nggak akan temukan. Saudara nggak akan temukan gembala sidang ya, Bapak Ibu gembala yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, ya gereja itu jadi nggak sempurna waktu saudara dan saya masuk. Karena apa? Nggak ada orang yang sempurna. Nah, tapi masalahnya begini, boleh next? Ya, banyak orang, ya tujuan kehidupan bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan. Ya, tapi yang terjadi adalah banyak orang ternyata takut tambah dewasa ya. Saya kasih tema pagi hari ini, takut tambah dewasa. Takut tambah dewasa bukan karena nggak bisa atau nggak mampu ya. Takut tambah dewasa ternyata gini, ada sebuah ketakutan waktu kita mau melangkah menjadi dewasa. Apa? Takut lagi nggak diperhatikan ya, nggak mau repot ya, nggak mau rugi ya, masih mau begini, ayo dong perhatikan ya, perhatikan aku dong, tolong aku dong, utamakan aku dong, prioritaskan aku dong. Nah, ternyata banyak orang yang masih takut ya. Takut untuk gini, aku mau prioritaskan orang lain, ya. Aku mau belajar ambil tanggung jawab, aku mau dahulukan orang lain, ya. Masih maunya apa? Ayo dengarkan aku, nggak mau dengarkan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar, ya, tidak jauh-jauh tentang hidup kekanak-kanakan dan hidup dewasa. Nah, saudara untuk menjadi dewasa, ya, itu adalah hal yang tidak timbul otomatis dalam kehidupan kita. Untuk menjadi tua, saudara cuman ini, makan, minum, tidur secara teratur, saudara makan makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian waktu akan membawa saudara kepada masa tua. Benar ya? Tapi untuk jadi dewasa perlu yang namanya keputusan ya. Untuk menjadi dewasa itu perlu namanya ambil sikap dan ambil tindakan. Makanya yang terjadi begini, kita sering temukan banyak ya orang-orang yang sudah berumur ya, orang-orang yang sudah lalui tahun demi tahun ya, sudah maaf ya, udah mungkin tua tapi hidupnya masih sangat kekanak-kanakan. Ya ternyata hidupnya masih gak punya cara berpikir yang matang ya, masih sangat kekanak-kanakan. Tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa temukan anak-anak muda yang sangat dewasa ya. Benar? Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh datang di ibadah GAC ya, hari Sabtu 5:30. Nah di situ saudara akan temukan begitu banyak anak-anak muda yang dewasa ya, malah promosi ya saudara. Nah maksud saya begini,
kedewasaan adalah sebuah keputusan. Ya, kita sepakati dulu dari awal bahwa kedewasaan itu tidak pernah diberi. Ya. Kedewasaan itu bukanlah sebuah pemberian. Kedewasaan itu tidak lahir natural dalam kehidupan kita. Tapi kedewasaan itu adalah sebuah keputusan dan sebuah tindakan yang kita pilih. Amin. Ya, kita sepakati hal itu dulu. Boleh? Next. Nah, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ternyata kita semua pernah melalui satu fase yang sama. Fase apa? Kanak-kanak. Jadi kita semua, gak ada orang yang tiba-tiba jadi dewasa. Gak ada orang-orang yang tiba-tiba punya cara berpikir yang matang. Ya. Kita semua pernah berada di fase kanak-kanak. Pernah berada di fase ini, perhatikan aku, masih manja-manja, ya masih mau terus ditolong. Nah, tapi ketika, ya ayatnya nggak selesai di situ. Ketika aku menjadi dewasa, begini, aku nggak mau berkata-kata lagi seperti kanak-kanak. Aku nggak mau merasa seperti kanak-kanak karena aku sudah dewasa, ya. Aku nggak mau punya pola pikir ya seperti kanak-kanak. Waktu apa? Waktu aku sudah dewasa. Ya, kata meninggalkan di situ dalam terjemahan lain dikatakan aku mau patahkan ya, aku mau binasakan. Jadi yang terjadi adalah begini, ternyata kita bisa bertambah tua, kita bisa bertambah usia, tapi terus membawa sifat kekanak-kanakan. Nah, Korintus katakan hal-hal seperti itu harus ditinggalkan. Ya. Hal-hal seperti itu harus dibinasakan. Ya, kata binasakan berarti ini nggak ada yang tersisa, nggak ada yang kita bawa. Kita nggak jadi anak-anak lagi, kita nggak jadi orang yang cengeng. Ya, kita nggak sedikit-sedikit, ayo dong tolong perhatikan. Tapi kita jadi orang gini, mana yang bisa ditolong, mana yang bisa diperhatikan. Ketika aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Boleh next. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan bacakan buat saudara. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya. Pertanyaan gini, pentingkah menjadi dewasa dalam proses kita mengiring Tuhan? Pentingkah kita menjadi dewasa dalam proses ini? Kita bersama-sama melayani Tuhan. Secara jujur saya mau jawab, sangat penting. Karena waktu kita nggak dewasa yang terjadi ini, kita hanya akan menjadi orang yang menghambat pekerjaan Tuhan. Menghambat pergerakan. Ya. Karena apa? Karena gereja nggak lagi berpikir gini, apa yang bisa aku kerjakan untuk kota, apa yang aku bisa kerjakan untuk orang-orang di sekitar. Karena apa? Karena gereja sibuk urus saudara saya dan saya yang masih sangat kanak-kanakan. Akhirnya apa? Nggak punya fokus untuk pikirkan orang-orang di sekitar, ya nggak punya fokus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena apa? Yang terjadi adalah gereja sibuk urus saudara dan saya yang masih sangat kekanak-kanakan. Jadi pertanyaannya penting atau tidak Bapak Ibu? Kalau mau jujur penting atau tidak? Sangat penting. Saudara bisa bayangkan kalau kita semua hidup dewasa, yang terjadi gini, masalah tetap ada, hambatan tetap ada, ya konflik tetap ada, tapi orang dewasa itu mampu selesaikan. Amin. Ya, orang dewasa itu mampu selesaikan. Sementara anak-anak nggak mampu. Anak-anak selalu lari dari masalah, lari dari konflik. Nah, ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Boleh next. Ayat yang ketiga, nah ini yang harus kita perhatikan. Versi firman Allah yang hidup. Sebab saudara adalah orang Kristen yang masih bayi, yang dikuasai oleh kehendak Allah, kehendak sendiri dan bukan oleh kehendak Allah. Jika saudara iri mengiri dan berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, saudara bukanlah itu membuktikan bahwa saudara masih bayi yang hanya menurutkan kata hati saja. Sesungguhnya saudara berkelakuan seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kalimat yang pertama dikatakan, siapa orang Kristen yang masih bayi? Yang ini nih, orang yang dikuasai oleh kehendaknya sendiri. Kata dikuasai itu punya pengertian gini, ditenggelamkan, dikendalikan, gak berdaya, gak punya daya untuk lawan kehendaknya sendiri, untuk lawan hawa nafsunya sendiri. Jadi yang terjadi gini, anak-anak itu apa? Dikuasai keinginannya sendiri, ditenggelamkan. Orang tenggelam itu gak berdaya Bapak Ibu, gak bisa ngapa-ngapain.
Jadi anak-anak nggak punya daya untuk ini, lawan keinginannya. Selalu turuti keinginannya. Coba lihat anak-anak, kalau nggak mau apa? Nangis ya. Kalau nggak dituruti nangis. Nah, firman Tuhan katakan waktu kerohanian kita masih seperti kanak-kanak, gini, kita akan selalu ikuti apa yang menjadi kehendak kita. Sementara orang dewasa gini, selalu ikuti kehendak Allah. Jadi Korintus coba sampaikan sama kita gini loh. Harusnya kita itu nggak berdaya oleh kehendak Allah. Harusnya kita itu dikuasai oleh kehendak Allah. Harusnya kita bilang gini, Tuhan, aku nggak bisa tolak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena yang terjadi, aku ini dikuasai, aku nggak berdaya. Jadi coba lihat perbedaannya ya. Anak-anak nggak berdaya, ya, selalu turuti hawa nafsu. Orang dewasa nggak berdaya, selalu menuruti kehendak Tuhan. Selanjutnya, dan jika saudara iri mengiri. Jadi waktu saudara dan saya terus turuti hawa nafsu, waktu saudara dan saya masih suka iri, kita ternyata orang Kristen yang masih bayi. Selanjutnya, dan berpecah-pecah menjadi kelompok yang saling bertentangan. Jadi waktu kita suka berselisih, kita suka membeda-bedakan, ya, kita masih suka benci sama orang lain, firman Tuhan katakan, ya, bukan saya yang katakan ya Bapak Ibu. Firman Tuhan yang katakan bahwa kita ini orang Kristen yang masih bayi. Gak enak ya Bapak Ibu didengar, masih bayi, belum dewasa. Tapi inilah yang terjadi, waktu kita terus dikuasai kehendak kita sendiri, kita gak mau ikuti kehendak Allah, kita masih suka iri, kita masih suka berselisih dengan yang lain. Faktanya membuktikan bahwa ternyata itu adalah bayi, ya. Di kalimat terakhir dikatakan, sesungguhnya saudara berkelakuan seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Jadi waktu kita dikuasai kehendak kita, waktu kita masih suka iri sama orang lain, waktu kita masih suka berselisih dengan orang lain, yang terjadi adalah Firman Tuhan katakan bahwa kita itu sama seperti orang yang nggak mengenal Allah sama sekali. Jadi kita paham sampai di sini ternyata anak-anak itu nggak kenal siapa Tuhan. Orang dewasa kenal siapa Tuhan. Saudara mau jadi anak-anak? Halo? Saudara mau jadi anak-anak? Enggak. Coba bilang kanan kirinya, dewasa ya. Dewasa ya, ya. Karena kita sudah belajar bahwa hidup yang kekanak-kanakan itu selalu membawa kerugian. Hidup yang kekanak-kanakan itu selalu membawa kemunduran. Nah, kita akan belajar lagi, boleh next. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, saya akan bacakan buat saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Boleh next? Kita akan lihat di ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Ya. Banyak yang harus kami katakan. Apa? Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu penulis sudah sampaikan ya beberapa hal. Hidup kudus, ketaatan kepada Kristus sekalipun menderita, tidak mengambil kehormatan bagi Allah. Sebab kehormatan hanya miliknya Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus diajarkan. Tetapi yang jadi masalah adalah ini, sukar untuk dijelaskan ya. Ternyata banyak yang akan diajarkan sama kita. Tuhan tuh mau ajarkan banyak sama kita, tapi sangat sulit untuk dijelaskan, sangat sulit untuk dikasih tahu. Kenapa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar ya. Kata mendengar itu punya pengertian gini, mendengar sampai memahami. Jadi tujuan mendengarkan adalah pemahaman. Ya. Jadi ternyata kita bisa tetap mendengarkan, tapi kita nggak paham apa yang kita dengarkan. Benar?
Pernah nggak kita dengarkan orang lain tapi kita sebenarnya nggak paham? Atau pernah nggak kita sudah ngomong panjang lebar ternyata orang yang kita kasih tahu nggak paham? Nah, anak-anak itu gitu, mendengar tapi nggak paham. Sangat sulit dijelaskan, sangat sulit diajar, karena apa? Karena kita nggak paham waktu kita mendengarkan. Kamu telah lamban, boleh? Nah, kata lamban dalam terjemahan aslinya notros, ya, yang punya pengertian malas, tumpul, bosan, bodoh. Waduh, nggak enak ya. Tapi firman Tuhan katakan, anak-anak, ya, itu seperti ini. Kenapa banyak hal kita nggak mengerti? Kenapa banyak hal kita sulit dijelaskan? Kenapa banyak pengajaran yang kita nggak ngerti? Karena ini, kita itu malas, ya. Kita itu malas dengar kebenaran firman Tuhan. Kita itu tumpul tentang kebenaran firman Tuhan. Kita itu bosan, kita nggak lagi antusias, kita nggak lagi bergairah dengar firman Tuhan. Kita nggak cerdas, ya. Itulah yang menyebabkan kita ini sukar diajar, ya. Itu yang menyebabkan kita gini nggak bisa paham kebenaran, karena kita ini malas, tumpul, bosan, kita nggak cerdas. Nah, perilaku ini yang harus kita rubah. Kita harusnya didapati gini, rajin, ya, dengar kebenaran firman Tuhan, tajam, ya, dengar kebenaran firman Tuhan. Nggak bosan, saudara terus antusias, saudara itu terus haus dan lapar, ya, saudara ngerti, ya, harusnya, ini yang kita kejar, ini yang kita rubah. Boleh, next. Ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi waktu kita lamban, ya, dalam hal mendengarkan, waktu kita malas dengar kebenaran firman Tuhan, waktu kita bosan, aduh aku bosan dengar kebenaran firman Tuhan, yang terjadi ada dua. Yang pertama, waktu bisa terus berjalan, ya, tahun demi tahun terus kita lalui, kita lewati, tapi kita akan terus menempati pada posisi apa? Orang yang terus diajar. Orang yang terus diajar, itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita lamban mendengarkan, kita bosan, kita nggak serius mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang terjadi gini, kita nggak bisa makan makanan keras. Karena apa? Yang bisa kita kelola cuman susu. Ya, yang bisa kita konsumsi cuman susu. Saudara ditinjau dari sudut waktu. Ya, minggu depan kita merayakan apa, saudara? Ulang tahun gereja. Minggu depan, yang keberapa? 49. Tahun depan sudah berapa? 50. Ya. 49 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya. 49 tahun itu waktu yang panjang. Harusnya gereja GBI Duta Kerajaan itu didapati jadi gereja yang gini. Enggak lagi gini, ayo dong masyarakat perhatikan gereja dong. Kita minoritas nih, ayo dong pemerintah fasilitasi gereja dong. Ayo dong berkati gereja. Tapi kita sudah didapati sebagai gereja yang gini. Kita nggak minta diberkati, kita yang memberkati kota. Kita nggak minta kota ini berdiri buat gereja, kita yang berdiri buat kota. Kita nggak minta gini, cari jawaban ke kota. Enggak, tapi kita apa? Kita jadi jawaban bagi kota. Sehingga yang terjadi, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di kota ini, berada pada titik gini. Wah, bang, gereja GBI Duta Kerajaan ya, 49 tahun ya. Makin tahun dampaknya itu makin luas. Pemerintah aja nggak pikirkan kok pendidikan di kota, tapi gereja pikirkan pendidikan di kota. Wah, hebat ya. Orang-orang yang ada di gereja makin tahun makin solid. Kalau ada satu yang sakit, kalau ada satu yang luka, semua itu apa? Berebut apa? Bantu, berebut tolong. Sehingga orang di luar sana begini, apa sih yang dilakukan dalam gereja? Apa sih yang dikerjakan dalam gereja? Kok mereka jadi sangat solid? Kok mereka bisa gini, tetap memberi bagi kota waktu apa? Masa-masa sukar. Ya, tetap melayani waktu apa? Harusnya di masa-masa ini orang pikirkan diri sendiri. Orang bangun diri sendiri. Tapi gereja dan orang-orang di dalamnya, mereka dalam masa-masa sukar itu pikirkan kota. Itu pikirkan orang-orang di sekitar. Nah, itu gereja yang dewasa. Kita nggak jadi gereja yang cuman disebut bangunan tua. Tapi saudara dan saya jadi orang-orang yang dewasa.
Jadi orang-orang yang enggak terus minta ya, tapi kita beri bagi kota. Amin. Amin. Saudara mau jadi dewasa? Nah, persoalannya gini. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok. Jadi penulis bilang sama kita, ajar sama kita gini, harusnya kita sudah lewat. Harusnya kita nggak perlu lagi diajar gini, Yesus juru selamat. Kita nggak perlu diajar lagi, karena kita apa? Itu dasar. Ya, pertama kali kita bertobat, ya itu harus diajar. Tapi setahun, 2 tahun, 10 tahun, saudara masih ragu kalau Yesus juru selamat, berarti saudara sangat kekanak-kanakan. Karena Alkitab katakan harusnya itu sudah lewat, harusnya kita udah selesai di situ, harusnya kita nggak lagi minum susu, harusnya kita sudah makan makanan keras. Ibu-ibu yang belajar masak ya, hari pertama, 1 minggu pertama belajar masak telur, berhasil. Tapi tahun demi tahun berganti, 4 tahun, 5 tahun, ternyata masih perlu belajar masak telur. Lucu kan? Ya, lucu. Harusnya mulai apa? Masak-masakan yang rumit, ya masak-masakan yang mungkin sulit, nggak cuman minyak, ceplok, jadi. Nah firman Tuhan ajar sama kita bahwa harusnya ya hal-hal dasar ya itu sudah mengakar dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu diajar lagi, kita nggak perlu dikasih tahu lagi gini, untuk apa sih Yesus mati buat kita? Bener tak Yesus mati buat kita? Itu nggak perlu diajar. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Itu nggak perlu diajar. Itu hal dasar yang harusnya apa? Kita sudah tahu. Kita udah lewat di situ. Boleh next? Nah, kata pengajar, ya, didaskalos itu punya pengertian ini, master, menguasai, ahli. Ya, kata pengajar punya pengertian master, menguasai, ahli. Jadi waktu saudara dan saya diajar untuk hidup taat, ya. Kemudian saudara punya cara mendengar itu benar, saudara nggak lamban mendengarkan, saudara cerdas dalam kebenaran, saudara rajin dengar kebenaran tentang ketaatan, maka seiring berjalannya waktu, saudara dan saya akan didapati jadi orang-orang yang gini, ahli, master, kuasai kehidupan tentang ketaatan. Waktu saudara dengar kebenaran tentang iman, ya kita udah berapa kali dengar khotbah tentang iman. Saudara paham apa yang saudara dengarkan, saudara rajin terus ya dengar kebenaran itu. Kemudian waktu akan membawa kita menjadi apa? Ini ahli, master, kuasai. Jadi orang akan gini, kalau belajar beriman belajar sama siapa? Orang akan cari saudara. Orang akan bilang itu masternya, itu ahlinya. Dalam masa-masa sukar, dalam keadaan yang mustahil masih beriman. Ya, bayar harga masih mau taat. Padahal sebenarnya waduh, banyak yang harus dikorbankan, tapi masih mau taat. Kenapa bisa? Karena ahli, karena master. Ya, dalam masa-masa sukar nggak lagi bergumul tentang memberi, karena apa? Sudah biasa, sudah ahli, sudah master. Nah, firman Tuhan katakan harusnya ditinjau dari sudut waktu, kita udah jadi orang-orang yang kayak gini nih, yang master, yang nggak cuma diajar. Nah, jadi kita ahli, master, kuasai. Kemudian kita apa? Kita jadi pengajar, kita mengajar orang lain. Alasan kita mengajar apa? Karena kita sudah hidupi, karena kita sudah kuasai, karena kita sudah ahli. Bahayanya adalah waktu kita nggak ahli, kita nggak kuasai, kita bukan masternya, tapi kita ajarkan. Makanya sering hamba Tuhan bilang ya, ajarkan apa yang kamu hidupi, hidupi yang kamu ajarkan. Karena memang kata pengajar punya maksud yang begitu. Amin saudara. Saudara melotot ya sebenarnya. Jadi saudara mau jadi dewasa, saya akan terus tanyakan ini supaya kita terus pertimbangkan hal ini. Apakah kita mau hidup terus kekanak-kanakan atau kita mau beralih kepada kehidupan yang dewasa. Next. Ibrani 5 ayat yang ke-13 ayat selanjutnya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak paham, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya bilang ini, semua orang yang masih membutuhkan susu, yang masih menggunakan susu, yang masih minum susu, unskillful, ya, nggak terampil. Anak kecil nggak terampil, bayi nggak terampil, orang dewasa terampil. Terampil tentang apa? Perkataan kebenaran,
firman Tuhan, kerjakan kebenaran. Anak kecil nggak terampil, orang dewasa terampil. Boleh next. Nah, kata anak kecil, napeos, punya pengertian gini. Bayi yang belum bisa, apa Bapak Ibu? Bayi yang belum bisa bicara. Bayi yang belum bisa bicara, bisanya apa Bapak Ibu? Bisanya apa? Nangis ya, digigit nyamuk nangis, mau makan nangis, haus nangis, ngantuk, capek nangis. Bayi yang belum dewasa itu cuma bisa menangis. Nah, faktanya realita tentang kehidupan yang masih sangat kekanak-kanakan itu sangat menyebalkan, sangat merepotkan. Istri-istri yang hidup ya masih mempertahankan kehidupan kekanak-kanakan, sudah pasti suami dan anak-anaknya itu merasakan luka, merasakan sakit, merasakan iritasi. Ya, bapak-bapak, suami-suami yang memimpin keluarga dengan tidak bijaksana, dengan masih sangat kekanak-kanakan, gak punya pola pikir yang matang, sudah pasti anak-anak dan istrinya mengalami luka di dalam, luka di dalam, sakit di dalam. Saudara yang bekerja, waktu saudara masih membawa sifat kekanak-kanakan saudara, saudara jadi orang yang mau terus diutamakan, gak mau ngalah sama yang lain, rekan kerja saudara sudah pasti mengalami luka. Pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan kekanak-kanakan sudah pasti orang-orang yang dipimpin mengalami luka. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi timbul doa-doa gini, aduh Tuhan kalau bisa temanku ini keluarkan aja dari pekerjaan. Tuhan kalau bisa istriku ini dipanggil duluan. Ya, Tuhan kalau bisa anakku ini minggat. Kenapa doa-doa yang salah ini muncul? Karena kehidupan kita yang masih kekanak-kanakan. Karena kehidupan kita yang masih sangat belum dewasa. Realita kekanak-kanakan ya itu selalu menimbulkan luka, menimbulkan sakit, menimbulkan goresan. Karena apa? Orang lain harus terus memahami saudara. Orang lain harus terus perhatikan saudara. Benar? Fakta tentang orang yang hidup dewasa, orang yang hidup dengan cara berpikir yang matang, itu selalu gini, kehadirannya akan bawa apa? Damai sejahtera, sukacita, aman, nyaman. Sudah pasti. Jadi saudara mau pilih hidup kekanak-kanakan atau hidup dewasa, ada satu hal yang sama, saudara akan jadi sumber. Tapi ketika saudara pilih hidup kekanak-kanakan, saudara akan jadi sumber ini, luka, sumber iritasi. Ya, orang akan terus ngelus dada setiap ketemu saudara. Ya, orang akan terus jadi bad mood, gak mood ketika ketemu saudara. Karena apa? Saudara terus membawa sifat kekanak-kanakan saudara. Sementara waktu saudara hidup dewasa, saudara akan jadi sumber damai sejahtera. Orang suka, ya, orang senang, orang itu bersyukur atas kehadiran kita. Karena apa? Kita dewasa. Amin. Kita dewasa. Jadi saudara, waktu kita nggak dewasa, ya saudara sudah belajar, ya banyak hal yang nggak baik dari kehidupan yang kekanak-kanakan. Bukan cuma saudara yang rugi, tapi orang-orang di sekitar kita ternyata juga mengalami luka. Jadi saya tanya lagi, saudara mau hidup kekanak-kanakan? Atau saudara mau hidup dewasa? Coba kasih tahu sebelahnya, dewasa ya. Saudara belum lihat kanan kiri, coba kasih tahu lagi, dewasa ya. Nah, supaya kita apa saudara? Saling mengingatkan. Boleh next? Ya, next. Nah, pengertian selanjutnya, napeos itu kekanak-kanakan ya. Kita udah belajar dari tadi. Nggak bisa dididik, nggak bisa diajar menjadi ahli. Ya, orang dewasa bisa diajar jadi ahli, bisa jadi master. Anak-anak nggak bisa. Anak-anak sulit dikasih tahu. Boleh next? Nah, kita akan belajar 3 hal, kemudian kita akan selesai. Ciri orang dewasa, tentunya ada banyak sekali ciri yang bisa kita temukan untuk menunjukkan bahwa orang ini dewasa. Tapi saya akan sodorkan, ya, sampaikan 3 hal buat Bapak Ibu Saudara, boleh?
berubah. Ya, kita sudah belajar, jangan kanak-kanakan, berubah, cara berpikir berubah, cara mendengar berubah. Dari yang lamban, dari yang malas jadi rajin, berubah. Ayatnya Yoel 2 ayat yang ke-13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Boleh terjemahan The Message Bible katakan, change your life, not just your clothes. Firman Tuhan katakan gini, ubah hidup kita, jangan cuman apa yang kita pakai. Saudara bisa bayangkan kalau gini, saudara ganti pakaian ya, tapi saudara nggak mandi. Satu hari, waduh pakaian masih menolong kita, mungkin kita kasih ya parfum lah. 1 minggu mulai ya, wangi-wangi maksreng ya, masih wangi tapi kadang ada baunya. 1 bulan sudah pasti baju saudara, parfum saudara nggak bisa menahan bau badan saudara, benar? Nah firman Tuhan katakan, ubah kehidupan kita, jangan cuman apa yang kita kenakan. Ganti baju baru boleh, ya, boleh itu bukan hal yang salah. Ganti motor baru boleh, ganti rumah baru boleh, ganti mobil baru mungkin boleh. Apapun kita ganti boleh. Tapi firman Tuhan selalu kasih tahu kita hal yang esensi, yang harus. Jadi yang lain-lain itu boleh tapi nggak harus. Yang harus ini apa? Ganti kehidupan kita. Jadi kabar gembira bagi kita begini, Noel, aku aja ke gereja kadang bingung mau pakai baju apa. Baju sedikit sama terus. Firman Tuhan katakan nggak apa-apa, baju nggak ganti nggak apa-apa. Noel, aku dari SMA sampai menikah, motorku ini sama, buntut nggak ganti. Firman Tuhan katakan itu nggak diganti nggak apa-apa. Noel, rumahku ini loh, dari awal menikah sampai aku punya anak 4 nggak direnovasi. Firman Tuhan katakan yang kayak begitu nggak diganti nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang harus kita ganti. Apa? Hidup kita saudara. Terjemahan yang lain ya, itu katakan ini, apa yang harus diganti? Hatimu, ya, pikiranmu, karaktermu. Jadi firman Tuhan katakan yang lain nggak berubah nggak apa-apa. Yang lain nggak ganti, nggak diperbarui nggak apa-apa. Tapi gini, hati kita yang keras itu dirubah, itu dibarui. Pikiran kita yang masih sangat kekanak-kanakan, yang mungkin kita nggak bisa berpikir secara dewasa, ya itu harus dirubah. Ya, apalagi apa? Karakter kita yang punya kebiasaan buruk, ya mungkin hal-hal yang sering kita lakukan yang itu nggak baik. Firman Tuhan katakan yang kayak gitu harus dirubah. Amin Bapak Ibu. Nah itu harus dirubah. Tapi pertanyaannya, tapi masalahnya adalah kita sering rubah yang lain. Kita sering sibuk rubah yang lain. Sibuk rubah apa yang kita pakai, apa yang kita punya, apa yang akan kita gunakan. Kita sibuk rubah itu sampai kita lupa bahwa ada hal yang lebih penting yang firman Tuhan katakan yang harus kamu rubah itu apa? Hidup. Amin. Jadi ciri pertama, apa yang harus kita rubah? Hidup. Ya, orang dewasa itu dikatakan dewasa waktu gini, hidupnya berubah. Ya, yang tadi sudah kita belajar, waktu lamban, waktu nggak suka dengar firman Tuhan, berubah. Jadi orang yang rajin, jadi orang yang gairah, jadi orang yang kalau nggak baca firman Tuhan nggak enak. Nah itu berubah. Boleh next. Kita kembali ke Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Boleh? Kata dewasa, ya dari tadi kita udah sebut dewasa. Nah kita belajar sekarang. Kata dewasa, teleios. Ya, dia punya maksud, dia punya makna, dia punya pengertian ini. Berhasil capai tujuan. Ya, berhasil menyelesaikan tugas, berhasil selesaikan pekerjaan, bertanggung jawab, berhasil selesaikan proses sampai akhir. Jadi ternyata anak-anak lari dari masalah, orang dewasa hadapi masalah sampai selesai. Anak-anak lari dari proses, orang dewasa hadapi proses sampai apa? Sampai selesai. Boleh next. Next. Nah kita akan belajar, kita sepakat ya. Yang pertama ciri orang dewasa berubah. Yang kedua ini orang dewasa menyelesaikan tugas sampai akhir. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Terjemahan firman Allah yang hidup katakan, saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Saudara, apakah hari ini
hidup yang sedang saudara jalani sedang mengalami berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau iya, ya saudara perhatikan baik-baik. Kalau enggak, saudara juga harus tetap perhatikan baik-baik. Nah, waktu saudara mengalami berbagai kesulitan dan cobaan, firman Tuhan katakan apa? Bergembiralah. Waduh, nggak nyambung ya. Gila, edan. Ya, orang Jawa bilang edan. Masa kita sedang dalam berbagai kesulitan? Kata berbagai itu nggak cuma satu. Mungkin pekerjaan kita, hubungan kita, keluarga kita, ekonomi kita sedang ya mengalami berbagai cobaan. Kita sedang berada dalam sebuah kesulitan. Firman Tuhan katakan bergembiralah. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa waktu firman Tuhan ajar kita, waktu firman Tuhan bilang bergembiralah, tentu ada maksudnya. Tentu firman Tuhan gak sembarangan. Tentu ada alasannya. Kenapa sih waktu dalam persoalan, dalam keadaan yang sulit, dalam berbagai cobaan, firman Tuhan suruh kita gembira. Padahal harusnya secara manusia, waktu kita berada di dalam pencobaan, kita dalam berbagai kesulitan, ya kita meratap toh ya, sedih ya, melas toh ya. Tapi firman Tuhan katakan jangan melas, jangan meratap, jangan sedih. Kamu harus gembira. Alasannya apa? Boleh next. Ayat yang ketiga, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Kapan kesabaran kita beroleh kesempatan untuk tumbuh? Kapan? Ketika jalan kehidupan itu sulit. Jadi saudara harus gembira waktu jalan kehidupan saudara sulit, waktu banyak masalah, waktu saudara sedang hadapi proses. Karena apa? Kesabaran saudara ternyata dikasih kesempatan untuk tumbuh. Amin. Anak kecil lari, anak kecil gak mau kasih kesempatan dia untuk bertumbuh. Orang dewasa ini, waktu lihat masalah, waktu hadapi masalah, itu menjadi kesempatan untuk dia bertumbuh. Amin. Next. Ayatnya yang keempat, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Waktu ada masalah, waktu ada kesulitan, saudara dapat kesempatan, saudara harus kasih kesempatan untuk kesabaran saudara tumbuh. Dan apa saudara? Janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Orang dewasa hadapi masalah, hadapi proses sampai selesai. Firman Tuhan ajar sama kita waktu ada masalah, jangan lari. Ambil kesempatan itu untuk saudara boleh bertumbuh. Ya, anak kecil lari, tapi orang dewasa, saudara dan saya harus hadapi karena itu ciri orang dewasa. Yang terjadi adalah ketika kita mau hadapi masalah, yang terjadi ini, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Waktu saudara nggak lari, saudara hadapi proses, yang terjadi yang pertama apa? Saudara itu sanggup hadapi segala sesuatu. Saudara itu nggak lari, saudara itu nggak cengeng, ya saudara nggak terus minta dibantu. Karena apa? Saudara dewasa, saudara sanggup hadapi segala sesuatu. Belum selesai ayatnya. Saudara akan berwatak kuat. Ya, jadi saudara itu nggak gini, kadang baik, kadang jahat. Waktu happy bisa fun ya, sama orang-orang bisa senang-senang. Tapi waktu lagi dalam keadaan yang nggak baik, saudara marah sama semua orang. Waktu saudara dapat banyak berkat, ya, saudara bisa kasih banyak orang. Ya, saudara bisa dengan mudah kasih. Tapi waktu sulit, saudara jadi pelit. Ya, itu ketika saudara nggak berwatak kuat, saudara jadi orang yang karbitan, saudara jadi orang yang musiman, tergantung situasi lah. Kamu baik ya aku baik, kalau kamu jahat ya beda cerita. Nah orang dewasa itu nggak, waktu saudara nggak lari dari masalah, yang terjadi pertama saudara bisa hadapi segala sesuatu, saudara berwatak kuat, ya, saudara nggak mudah diombang-ambingkan, saudara nggak jadi orang yang musiman. Belum selesai ayatnya. Waktu saudara hadapi segala sesuatu sampai selesai, saudara didapati sebagai orang-orang dewasa yang tanpa celah. Ya, saudara nggak kekurangan apapun. Waktu apa? Saudara putuskan, saudara hidup dalam kehidupan yang dewasa secara rohani. Saudara coba lihat keuntungannya. Sementara waktu saudara putuskan jadi anak-anak, yang terjadi apa? Yang terjadi ini, saudara jadi orang yang lemah. Saudara nggak kuat hadapi segala sesuatu. Saudara jadi orang yang karbitan. Saudara yang
Jadi orang yang musiman. Waktu apa? Saudara kekanak-kanakan. Waktu apa? Saudara lari dari proses. Waktu saudara nggak hadapi masalah. Saudara nggak selesaikan tujuan saudara. Saudara nggak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan buat saudara. Yang terjadi, saudara nggak bisa hadapi apapun. Saudara nggak punya watak yang kuat. Saudara apa? Punya banyak celah. Saudara apa? Kekurangan banyak hal. Waktu apa? Saudara hidup kekanak-kanakan. Saya tanya lagi, saudara mau hidup dewasa atau hidup kekanak-kanakan? Saudara yang putuskan, kita sudah sepakat, kedewasaan itu bukan pemberian, bukan keputusan, bukan pemberian dan tidak lahir secara natural, tapi kedewasaan itu keputusan, tindakan yang kita ambil. Saudara jawab sendiri, mari kita buktikan bersama-sama. Asik. Next. Nah, ciri yang ketiga, ciri yang terakhir, ya. Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Ternyata saudara, anak-anak ya, orang yang nggak hidup dewasa, orang yang terus hidup kekanak-kanakan, itu nggak bisa bedakan yang baik dan yang jahat. Coba saudara ajar anak-anak saudara waktu masih kecil. Nah, jangan main di jalan ya. Nah, jangan mainan listrik. Nah, jangan mainan di pintu. Meskipun sudah dijelaskan, kalau kamu main di jalan, kamu bisa ketabrak. Kalau kamu mainan pintu, kamu bisa kecepit, sakit, berdarah, berobat, mama harus keluar uang, kita alami kerugian. Kalau kamu mainan listrik, kamu bisa kesetrum. Waktu dijelaskan, anak-anak nggak mau tahu dan anak-anak emang nggak tahu. Anak-anak nggak paham, nggak bisa membedakan. Sementara orang dewasa bisa bedakan. Orang yang kekanak-kanakan nggak tahu kenapa sih aku harus gereja, kenapa sih aku harus ikut dekom, kenapa sih aku harus berdoa, kenapa aku harus baca firman. Anak-anak nggak tahu, sekalipun apa sudah dijelaskan. Tadi kita belajar, anak-anak itu sukar dikasih tahu, sulit dididik. Ayat yang ke-14 juga katakan bahwa ternyata anak-anak nggak punya panca indera yang terlatih. Ya, kata panca indera itu terjemahannya katakan bisa membedakan, ya, bisa menilai. Ya, anak-anak nggak bisa bedakan, nggak bisa menilai. Masih mending ya, masih untung sedikit. Waktu gini, saudara buat kesalahan, saudara ambil keputusan yang salah, tapi saudara tahu. Masih untung sedikit, sekalipun itu salah. Bahayanya adalah anak-anak nggak tahu waktu dia ambil keputusan yang salah, waktu dia ambil pilihan yang salah, anak-anak nggak tahu. Terjemahan yang lain ya, kata jahat itu gini, bahaya, kerugian, ya. Kemudian hal-hal yang tidak baik, ya, kemalangan. Nah, anak-anak nggak tahu bahwa gini, pilihan yang dipilih ternyata bawa kerugian. Pilihan yang dipilih ternyata membawa dia ke dalam bahaya. Pilihan yang dipilih ternyata akan membawa dia ujungnya kepada kemalangan. Nah, anak-anak nggak tahu, saudara, betapa bahayanya waktu kita memilih untuk hidup terus kekanak-kanakan. Kita nggak tahu bahwa ternyata selama ini pilihan yang kita buat, ya, hidup yang sedang kita jalani akan membawa kita kepada kemalangan, akan membawa kita kepada kerugian. Bahaya nggak saudara? Kalau saudara tahu, masih mending sedikit. Saudara tahu konsekuensinya. Tapi waktu saudara nggak tahu, kemudian di akhir saudara gini, ternyata rugi. Ternyata pilihanku membuat aku mengalami kemunduran. Ternyata pilihanku membuat aku mengalami dalam bahaya yang besar. Anak-anak nggak tahu. Taunya apa? Di ujung. Saya tanya lagi pada Bapak Ibu Saudara. Saudara masih mau hidup kekanak-kanakan? Masih? Saudara putuskan hari ini. Karena waktu saudara nggak putuskan, yang terjadi saudara akan mengalami kemalangan, bahaya, banyak kerugian. Kita sudah belajar dari tadi, banyak kerugian. Saya ingatkan buat saudara bahwa kedewasaan sekali lagi bukan pemberian. Gak ada orang yang bisa kasih saudara ini, tak kasih kamu hikmat, tak kasih kamu kedewasaan. Tiba-tiba kita jadi orang yang dewasa, tiba-tiba kita punya pemikiran yang matang, gak ada. Ya, itu adalah pilihan, itu adalah keputusan, itu adalah proses yang kita pilih untuk ini. Aku mau jadi dewasa, aku mau hadapi masalah. Amin. Jadi yang pertama tadi kita belajar, ubah cara mendengar kita. Jangan lamban, ya. Jadi orang-orang yang apa? Rajin. Jadi orang-orang yang antusias, nggak malas, cerdas, ngerti kebenaran firman Tuhan,
Kemudian apa? Jangan jadi anak-anak, karena anak-anak apa? Akan selalu kasih luka buat orang lain. Ya, anak-anak akan selalu apa? Minta ini, ayo mengerti aku. Sehingga orang lain, yang terjadi apa? Orang lain gini, harus terus pahami kita. Ya, harus terus memaklumi kita, mengampuni kita. Pertanyaannya, kapan kita mau beri untuk orang lain? Kita mau minta ini, ayo perhatikan kita. Kapan kita mau perhatikan orang lain? Ayo utamakan kita. Kapan kita mau utamakan orang lain? Ayo dengarkan aku. Kapan kita mau dengarkan orang lain? Kapan mau prioritaskan orang lain? Mau sampai kapan kita hidup seperti itu? Kita sudah belajar bahwa waktu kita dewasa, gereja itu maju. Waktu kita dewasa, kita semua ini maju. Karena apa? Kita saling membangun. Tapi waktu kita kekanak-kanakan, kita akan terus urus karakter kita. Akhirnya yang terjadi apa? Kita gak kerjakan apa-apa. Gereja gak kerjakan apa-apa. Gereja pusing, urus kehidupan saudara dan saya yang masih sangat kekanak-kanakan. Ciri orang dewasa tadi pertama apa? Berubah. Saudara mau berubah? Yang kedua apa? Selesaikan tugas sampai selesai. Gak lari dari masalah, ya. Gak lari dari proses. Orang dewasa selesaikan tugas. Yang ketiga apa? Bisa bedakan, punya panca indera yang terlatih. Bisa milih, oh ini baik, oh ini jahat. Amin. Saudara mau dewasa? Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik ke depan. Kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bangun lagi komitmen kita untuk kita jadi orang-orang yang dewasa. Untuk kita jadi orang-orang yang gak kekanak-kanakan. Ya. Kita jadi orang-orang yang mulai belajar gini, perhatikan orang lain. Kita gak lagi apa? Takut. Kita gak lagi takut jadi dewasa. Kita berani. Kita mau ambil langkah. Aku mau jadi dewasa. Aku gak mau terus apa? Kasih luka buat orang lain. Tapi aku mau gini, bawa damai sejahtera, bawa kemajuan, bawa keuntungan. Itu orang-orang dewasa. Amin. Jadi waktu kita bertumbuh, tahun demi tahun kita lalui. Firman Tuhan ajarkan, harusnya kita sudah pada titik orang-orang yang dewasa. Saya ingatkan lagi, minggu depan kita sudah merayakan ulang tahun gereja yang ke-49. Mari kita sama-sama dewasa. Kita jadi gereja yang dewasa. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita bangun kota kita. Kita berdiri buat kota kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita menaikkan pujian ini. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu
kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah kembali ajarkan buat kami. Kami sadar untuk menjadi tua itu akan terjadi secara natural, otomatis. Tapi untuk menjadi dewasa itu adalah keputusan, itu adalah pilihan. Kami bukan hanya mengubah apa yang nampak dari luar, tapi hal yang paling penting yang kami perlu ubah apa yang ada di dalam kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berwatak seperti Kristus. Supaya kehadiran kami memberi dampak. Kami bukan menjadi orang-orang yang merepotkan orang lain, tapi kami jadi orang-orang yang siap mau repot demi orang lain terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan supaya setiap umat-Mu, kami adalah orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak hidup untuk mengerjakan kehendak kami, berfokus pada kehendak kami, bersikukuh untuk kehendak kami saja. Tapi kami belajar untuk mengerti hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan. Karena kehidupan yang paling berbahagia adalah ketika kami bisa menggenapi tujuan penciptaan kami ada di atas muka bumi ini. Mengerjakan kehendak yang menciptakan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang kemudian akan bisa menyelesaikan finishing well sampai akhir. Tuhan tolong setiap kami supaya tiap-tiap hari kami belajar membuat keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang benar, menghidupi kebenaran sampai kemudian kami menjadi master. Kami menguasai, kami didapati sebagai orang-orang yang ahli, orang-orang yang menguasai kehidupan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Hamba mohonkan berkat-Mu, hikmat, pewahyuan, penyingkapan rahasia-rahasia kebenaran terus ditambah-tambahkan dalam hidupnya supaya lewat pelayanannya, lewat hidupnya, orang yang bersentuhan dengan dirinya akan terus diubahkan oleh karena Kristus yang bekerja di dalam hidupnya. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran dari Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, penolong yang sejati, yang menopang, menguatkan, membimbing, memimpin, dan mengarahkan kita pada tujuan-tujuan pertumbuhan kedewasaan pada keserupaan dengan Kristus. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.